Di sebuah galaksi yang sangat jauh, ada objek paling terang yang pernah ditemukan, yaitu AS/AS SN15LH. Para astronom sangat kebingungan bertanya-tanya soal apa yang bisa menghasilkan energi sebesar itu. Tapi ketika mereka mengira sudah menemukan jawabannya, objek ini lenyap di kedalaman antariksa, hanya menyisakan kenangan samar dan beberapa astronom yang kebingungan. Beralih ke hari ini, tampaknya alam semesta telah memainkan lelucon kosmik pada kita. Benar sekali, AS/AS SN15LH telah kembali. Dan kini lebih terang dari sebelumnya. Yuk kita lihat objek luar angkasa yang sangat terang ini. Peristiwa ini pertama kali terdeteksi pada 14 Juni 2015 dan terlihat di rasi bintang Indu sebelah selatan. Lokasinya berada di galaksi yang redup yang menunjukkan bahwa terkadang benda-benda paling terang datang dari tempat yang paling tak terduga. Ini seperti menemukan berlian di tumpukan batu atau coklat keping pada cookies kismis oatmeal. Jangan tersinggung ya bagi para pecinta kismis oatmeal di luar sana. AS/AS SN15LH begitu terang hingga jika berada di galaksi kita, dia akan bersinar lebih terang daripada bulan purnama. Bayangin tidak ada malam, tidak ada bintang, hanya ada benda misterius yang menerangi langit seperti senter raksasa. Bukankah itu keren dan agak menakutkan? Yang pasti ini adalah peristiwa astronomi yang sangat menarik. Pada puncaknya, bintang ini 570 miliar kali lebih terang daripada matahari kita. Saking terangnya, kamu bisa dibutakan olehnya bahkan dari jauh. Bayangin nih, pada tahun 2015, para astronom menemukan objek paling terang yang pernah diamati. Itu adalah penemuan luar biasa karena para ilmuwan tidak tahu apa itu. Apakah itu supernova? Apakah itu TDI? Benda apa ya? Tapi begitu mereka mulai mempelajarinya, benda ini mulai memudar. Itu sangat mengecewakan. Para ilmuwan hanya bisa berteori dan bertanya-tanya apa kemungkinan benda itu. Tapi kemudian, di luar dugaan, AS/AS SN15LH muncul untuk kedua kalinya dan tiba-tiba menjadi lebih terang. Para astronom bertanya-tanya, "Wah, kok bisa ya? Apa benda itu bangkit dari kubur?" Selama 40 hari, radiasi ultravioletnya bertambah dan meningkat 5 kali lipat. Kemudian radiasi tersebut sama selama beberapa bulan sebelum akhirnya menurun lagi. Para astronom pun berkata, "Oke, ini aneh." jadi, apa sebenarnya benda ini dan apa yang menyebabkan kebangkitannya? Ada beberapa teori. Pertama, ada teori supernova super bercahaya. Supernova seperti akhir hidup sebuah bintang. Ketika sebuah bintang kehabisan bahan bakar, dia akan mencapai akhir hidupnya. Kemudian, bintang itu mengalami peristiwa dahsyat, melepaskan sejumlah besar energi dan cahaya. Peristiwa yang indah dan sangat terang ini disebut supernova. Ini seperti menjatuhkan mikrofon, hanya saja mikrofonnya adalah sebuah bintang. Jadi sebagian astronom menduga objek misterius ini mungkin sebuah supernova yang amat sangat besar. Jika dulunya sebuah bintang, ia mungkin 100 kali lebih masif dari matahari. Kita belum pernah melihat supernova seperti itu sebelumnya, tapi mungkin bintang ini sangat besar dan sangat menyukai perhatian. Selanjutnya ada teori magnetar. Jadi selama peristiwa supernova, inti bintang runtuh ke dalam dirinya sendiri dan membentuk objek yang sangat padat. Bayangkan marshmallow sebesar gunung, sekarang remaslah marshmallow itu sampai ukurannya kira-kira sebesar marshmallow biasa. Saking padatnya kalau kamu bisa berdiri di permukaan bintang neutron, yang mana nggak bisa lah, karena kamu akan tergencet gravitasi, beratmu akan setara 1 miliar gajah. Itulah yang terjadi pada bintang setelah bahan bakarnya habis. Inti yang tersisa dan sangat padat ini disebut bintang neutron. Jadi bisa dikatakan supernova layaknya pesta perpisahan sebuah bintang di mana bintang itu meledak dalam kobaran cahaya yang sangat terang. Dan bintang neutron adalah sisa-sisa yang tertinggal setelah pesta selesai, seperti kotak pizza dan kaleng kosong usai malam meriah bersama teman-teman. Sebagian ilmuwan menduga AS/AS SN15LH mungkin serupa. Mereka menduga ini merupakan bintang yang kehabisan bahan bakar dan menjadi bintang neutron. Kemudian ia berputar sangat cepat sehingga menyemburkan materi yang sangat panas. Ini seperti saat kamu menyemprotkan air dari selang, tapi airnya sangat panas. Semburan ini bisa memanaskan materi di sekelilingnya dan membuat supernova menjadi lebih terang dari biasanya.
Namun teman misterius kita ini bahkan lebih terang dari itu. Jadi teori ini mungkin salah, tapi nggak apa-apa, kita masih punya beberapa yang lain. Teori lain mengatakan itu disebabkan oleh tabrakan dua bintang neutron. Tabrakan semacam itu akan menghasilkan pemandangan yang sangat indah dengan banyak kilauan. Gagasan keren lainnya adalah ASASSN15LH mungkin disebabkan oleh lubang hitam supermasif yang mencabik-cabik bintang yang berada terlalu dekat. Ini seperti monster lapar yang mengambil makanan lezat, tapi bukannya memakannya, monster itu malah mencabik-cabiknya dan membuat kekacauan besar. Teori ini mungkin yang paling keren ya. Dan terakhir, penjelasan yang paling membosankan. Teori ini menyatakan objek misterius ini mungkin tidak seterang yang kita kira. Sebaliknya, cahayanya diperkuat oleh gugus galaksi atau objek masif lainnya di luar angkasa. Ini seperti kalau kamu memakai kacamata yang membuat segala sesuatu terlihat lebih besar dan lebih terang. Jadi, itulah semua penjelasan yang mungkin dari peristiwa ini. Jika semua misteri ini masih belum cukup, ingatlah bahwa para ilmuwan tidak tahu kenapa objek ini bersinar lagi. Mereka mengira mungkin benda itu menabrak gas yang membuatnya sedikit lebih terang. Tapi setelah diperiksa mereka tidak melihat apa-apa, jadi 2-0 untuk benda terang yang aneh itu. Dengan kata lain, ASASSN15LH masih menjadi misteri. Benda ini membuat para astronom tetap waspada dan seolah berkata, Kalian merasa sudah tahu segalanya tentang supernova? Coba pikirkan lagi, wahai manusia yang lemah. Dan ini bukan satu-satunya misteri di alam semesta. Ada banyak sekali hal yang masih belum bisa dijelaskan oleh para ilmuwan. Sebagai contoh, pernahkah kamu mendengar tentang materi gelap? Bukan, ini bukan sekelompok partikel gotik, tapi sesuatu yang lebih misterius lagi. Materi gelap adalah zat yang membentuk sekitar 27% dari seluruh alam semesta. Tapi kita tidak bisa melihat, menyentuh, atau merasakannya meskipun ia ada di dekat kita. Para ilmuwan tahu materi gelap ada dari tarikan gravitasinya pada materi yang terlihat, seperti halnya burger keju yang memiliki tarikan gravitasi terhadapku. Hal paling aneh dari materi gelap adalah kita tidak tahu terbuat dari apa. Materi gelap adalah sebuah kotak misterius yang tak bisa kita lihat. Misteri materi gelap masih membuat para ilmuwan bingung. Misteri gelap lainnya adalah energi gelap yang sulit dipahami dan penuh teka-teki. Energi gelap menyusun sekitar 68% alam semesta, tapi kita masih belum tahu apa itu. Keduanya disebut gelap karena tidak berinteraksi dengan cahaya atau bentuk radiasi elektromagnetik lainnya. Dengan kata lain, meskipun kita tahu mereka ada, kita tidak bisa melihatnya secara langsung. Bisakah kamu bayangkan, kita hanya bisa melihat sekitar 5% dari alam semesta? Entah apa lagi yang mungkin bersembunyi di sana. Suatu hari, para ilmuwan menyadari alam semesta mengembang semakin cepat dari waktu ke waktu. Tapi hal itu mustahil kan? Setelah dentuman besar, perluasan alam semesta kita seharusnya berangsur-angsur melambat seperti semua yang ada di alam. Tapi kenyataannya tidak demikian. Jadi pasti ada sesuatu yang mendorongnya kan? Dan itulah awal mula para ilmuwan menyebut energi gelap, kekuatan misterius yang diduga mendorong alam semesta dan membuatnya berakselerasi seiring waktu. Tapi apa penyebabnya? Para ilmuwan masih belum tahu. Dan sampai kita tahu apa sebenarnya mereka, semua itu tetap akan menjadi salah satu misteri terbesar di alam semesta kita. Jadi objek terang yang misterius ini bukanlah salah satu teka-teki terbesar, masih banyak hal yang harus kita jelaskan. Entah rahasia apa lagi yang disembunyikan alam semesta dari kita, apapun itu, yuk kita berharap suatu hari nanti kita akan tahu lebih banyak tentang dunia kita dan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Apakah ada mega matahari raksasa di pusat Bima Sakti? Para ilmuwan sempat menduga demikian karena tempat ini merupakan tempat yang paling terang di galaksi kita. Di sana terdapat jutaan bintang yang terkumpul dalam sebuah area kecil. Area ini disebut tonjolan galaksi. Tonjolan galaksi memiliki jutaan bintang lebih banyak per tahun cahaya daripada bagian galaksi lainnya, bisa jadi 10 juta kali lebih padat daripada bagian galaksi kita. Dalam beberapa kasus, bintang-bintang di area ini hanya berjarak 5 hari cahaya.
Ini sama saja dengan jika ada bintang lain di tata surya yang jaraknya lebih jauh dari Pluto dalam skala ruang angkasa. Tapi mengapa tempat ini begitu padat? Ketika galaksi terbentuk, banyak gas dan debu yang berkumpul di bawah gaya gravitasi. Materi ini berkumpul dan akhirnya membentuk bintang. Gravitasi dan momentum sudut menjadi seimbang dan galaksi mulai tampak seperti piringan datar dengan inti yang cukup terang dan menggembung. Bintang-bintang menjalani kehidupan yang nyaman dan ketika sampai di garis akhir, mereka akan runtuh karena beratnya yang sangat besar. Lalu terbentuklah lubang hitam. Lubang hitam senang sekali memakan segala sesuatu di sekelilingnya dan semakin banyak yang mereka makan, semakin besar ukurannya. Dan tempat mana yang lebih sempurna untuk makan malam yang lezat selain pusat galaksi, di mana semua benda-benda luar angkasa berkumpul bersama? Jadi lubang hitam itu mulai memakan gas dan debu di sekelilingnya, membentuk piringan akresi. Ketika materi ini berputar masuk ke dalam lubang hitam, materi ini memanas dan memancarkan banyak energi yang membuat pusat galaksi menjadi lebih terang. Itulah sebabnya kenapa kalian bisa menemukan lubang hitam supermasif dan tonjolan galaksi di pusat-pusat galaksi. Tonjolan galaksi di pusat Bima Sakti terlihat seperti elips. Itu adalah tonjolan klasik. Bintang-bintang di sana tidak seperti matahari kita. Mereka bergerak secara acak ke segala arah dan bidang. Ditambah lagi mereka semua bergerak dengan kecepatan yang berbeda-beda. Jadi gravitasi di sana bekerja dengan sangat cepat dan hal ini membuat tonjolan bintang terlihat seperti bola atau elips. Karena mereka adalah yang pertama kali terbentuk, maka mereka memiliki bintang-bintang yang paling tua di galaksi kita. Tapi di sana juga terdapat beberapa tempat pembentukan bintang dan banyak bintang masif yang lebih muda yang usianya kurang dari 100 juta tahun. Ketika kita bergerak semakin jauh dari pusat, keadaan menjadi sedikit lebih tenang, bintang-bintang mulai berotasi secara seragam dan menjadi stabil. Saat ini bumi berada di salah satu lengan spiral Bima Sakti yang disebut lengan Orion, cukup jauh dari tonjolan galaksi. Di bagian lingkungan kita, bintang-bintang biasanya berjarak sekitar 4 atau 5 tahun cahaya. Artinya, sebagian besar galaksi sebenarnya hanyalah ruang hitam yang kosong. Lubang hitam yang kita cari dinamai bintang Sagittarius A. Masa lubang hitam ini sekitar 4 juta kali masa matahari. Ukurannya juga sekitar 51 juta kilometer, hampir sama dengan jarak antara Merkurius dan matahari. Tapi jangan khawatir, lubang hitam ini tidak menarik Bima Sakti ke dalamnya dan tidak akan memakan kita. Lubang hitam ini sebenarnya sangat kecil dibanding seluruh galaksi, jadi mereka hanya bisa memakan apa saja yang ada di sekitarnya. Saat ini banyak bintang yang mengitari bintang Sagittarius A. Meskipun ia memancarkan energi yang sangat besar, kita tidak dapat melihat cahayanya dari bumi tanpa upaya ilmiah yang besar. Tapi mengapa kita tidak bisa melihat pusatnya sendiri? Tonjolan galaksi sangat terang, sehingga meskipun jaraknya 26.000 tahun cahaya, kita seharusnya bisa melihatnya bersinar terang di langit. Tapi kita tidak melihatnya. Ternyata itu semua karena debu luar angkasa, ada banyak debu di antara kita dan inti bintang, dan debu itu menyerap sebagian besar cahaya tampak. Kita hanya bisa melihat inti galaksi dengan menggunakan jenis cahaya lain, seperti inframerah dekat, sinar gamma, dan sebagainya. NASA memiliki foto-foto inti galaksi dalam berbagai jenis cahaya, dan foto-foto tersebut menunjukkan betapa terangnya pusat galaksi tanpa adanya debu yang menghalangi pandangan kita. Tapi tidak semua area terang terhalang oleh gas dan debu. Sebagai contoh, ketika kita melihat gugus padat seperti Messier 13, bintang-bintangnya sangat berdekatan sehingga tampak seperti bintik putih. Sebagian besar teleskop kita tidak bisa memisahkannya satu sama lain. Galaksi satelit M32, tetangga kita di dekat galaksi Andromeda, memiliki sekitar 84 bintang per tahun cahaya. Saking padatnya, bintang-bintang di sana bahkan tidak bisa dilihat oleh teleskop Hubble. Sebagai gambaran, tata surya kita memiliki panjang 2 tahun cahaya. Kita bisa melihat sekitar 168 bintang di luar jendela jika kita berada di sana.
Bintang terdekat kita adalah Alpha Centauri, jaraknya sekitar 4 tahun cahaya dari matahari. Jika jaraknya hanya beberapa hari cahaya, bintang ini akan bersinar lebih terang daripada bulan purnama. Jadi jika kita berhasil bertahan hidup di area bintang yang sangat padat, langit akan berwarna putih sepanjang hari. Tapi, kecil kemungkinan kita bisa menemukannya. Semakin kita mendekati pusat Bima Sakti, peluang untuk menemukan kehidupan semakin kecil. Gravitasi bintang-bintang menjadi liar dengan gerakan yang kacau, sehingga nyaris tidak ada planet di sekitarnya. Di planet-planet ajaib itu, radiasi dari sinar kosmik meroket, ledakan supernova dan tabrakan bintang di dekatnya menjadi peristiwa sehari-hari. Dan semua gas di sekelilingnya pada dasarnya tidak memungkinkan untuk bernapas atau bahkan melihat dengan baik. Pada saat yang sama, ketika kita bergerak semakin jauh, jumlah bintang di sekitar kita juga semakin sedikit. Unsur-unsur yang sangat berguna bagi kehidupan seperti karbon, oksigen, dan besi diproduksi oleh bintang, jadi jumlahnya juga berkurang. Radiasi yang terlalu tinggi akan sangat buruk, tapi radiasi yang terlalu rendah berarti tidak ada cukup energi untuk mendukung reaksi kimia seperti fotosintesis. Itulah sebabnya jika ada kehidupan di luar bumi, kemungkinan besar kehidupan itu berada di suatu tempat di tengah-tengah galaksi yang berbeda. Tapi sebagian galaksi mendapatkan kecerahannya dari apa yang disebut inti galaksi aktif. Daerah ini merupakan daerah yang sangat energetik di pusat beberapa galaksi. Mereka bersinar jauh lebih terang daripada bintang-bintang yang bisa dibayangkan, meskipun sebagian besar hanya bersinar di bagian tertentu dari spektrum elektromagnetik. Kecerahannya bukan berasal dari bintang, melainkan dari piringan akresi di sekeliling lubang hitam supermasif. Ketika materi perlahan-lahan jatuh ke dalam lubang hitam, materi tersebut berkumpul di sekelilingnya dan menciptakan piringan gas, debu, dan benda-benda lain yang berputar. Karena gravitasi dan gesekan di sana sangat besar, piringan ini memanas dan mulai memancarkan energi yang sangat besar. Selain itu, piringan ini berputar sangat cepat, hampir seperti kecepatan cahaya. Karena itu, tabrakan terjadi di sana setiap saat dan sangat dahsyat. Tabrakan tersebut melepaskan energi yang lebih besar lagi. Sebagian besar galaksi tidak memiliki AGN. Galaksi yang memiliki AGN seperti galaksi M87 di rasi Virgo disebut galaksi aktif. Ada juga berbagai jenis AGN seperti galaksi Seyfert, galaksi radio, dan yang terakhir pemenang kompetisi kecerahan ruang angkasa, kuasar. Bayangkan benda-benda yang sangat terang sehingga bisa melebihi seluruh galaksi tempat mereka berada. Kuasar adalah tipe tertentu dari inti galaksi aktif, bentuk yang paling ekstrim dan bercahaya. Kuasar merupakan bagian dari lubang hitam supermasif, lubang hitam terbesar di alam semesta kita. Kuasar adalah kombinasi dari beberapa hal. Pertama, mereka adalah piringan akresi paling terang di dunia kita karena lubang hitam raksasa yang memakan semua yang ada di sekelilingnya. Tapi kuasar juga memiliki fitur-fitur keren, misalnya mereka memiliki semburan partikel yang sangat kuat yang melesat dari kutub-kutub lubang hitam dengan kecepatan hampir kecepatan cahaya. Semburan ini menambah kecerangan kuasar, meskipun demikian mereka hanya bisa dilihat dalam panjang gelombang radio. Energi yang dipancarkan kuasar sangat kuat sehingga bisa dilihat dari jarak miliaran tahun cahaya. Tapi kuasar terdekat dari kita berjarak 600 juta tahun cahaya, jadi kita tidak bisa melihatnya dengan teleskop di halaman rumah. Jadi ketika kita melihat galaksi melalui teleskop, kita biasanya hanya melihat inti yang lebih terang, bukan bagian terluarnya. Sayangnya mata kita tidak diciptakan untuk melihat benda-benda seperti inti galaksi yang aktif, jadi bintang-bintang inilah yang paling terang yang bisa kita lihat. Tapi sungguh pemandangan yang indah ya. Di sebuah galaksi yang sangat jauh, ada objek paling terang yang pernah ditemukan, yaitu ASAS-SN 15LH. Para astronom sangat kebingungan bertanya-tanya soal apa yang bisa menghasilkan energi sebesar itu. Tapi ketika mereka mengira sudah menemukan jawabannya, objek ini lenyap di kedalaman antariksa, hanya menyisakan kenangan samar dan beberapa astronom yang kebingungan.
Beralih ke hari ini, tampaknya alam semesta telah memainkan lelucon kosmik pada kita. Benar sekali, AS SN15LH telah kembali. Dan kini lebih terang dari sebelumnya. Yuk kita lihat objek luar angkasa yang sangat terang ini. Peristiwa ini pertama kali terdeteksi pada 14 Juni 2015 dan terlihat di rasi bintang Indu sebelah selatan. Lokasinya berada di galaksi yang redup yang menunjukkan bahwa terkadang benda-benda paling terang datang dari tempat yang paling tak terduga. Ini seperti menemukan berlian di tumpukan batu atau coklat keping pada cookies kismis oatmeal. Jangan tersinggung ya bagi para pecinta kismis oatmeal di luar sana. AS-SN15LH begitu terang hingga jika berada di galaksi kita, dia akan bersinar lebih terang daripada bulan purnama. Bayangin tidak ada malam, tidak ada bintang, hanya ada benda misterius yang menerangi langit seperti senter raksasa. Bukankah itu keren dan agak menakutkan? Yang pasti ini adalah peristiwa astronomi yang sangat menarik. Pada puncaknya, bintang ini 570 miliar kali lebih terang daripada matahari kita. Saking terangnya, kamu bisa dibutakan olehnya bahkan dari jauh. Bayangin nih, pada tahun 2015, para astronom menemukan objek paling terang yang pernah diamati. Itu adalah penemuan luar biasa karena para ilmuwan tidak tahu apa itu. Apakah itu supernova? Apakah itu TDI? Benda apa ya? Tapi begitu mereka mulai mempelajarinya, benda ini mulai memudar. Itu sangat mengecewakan. Para ilmuwan hanya bisa berteori dan bertanya-tanya apa kemungkinan benda itu. Tapi kemudian, di luar dugaan, AS SN15LH muncul untuk kedua kalinya dan tiba-tiba menjadi lebih terang. Para astronom bertanya-tanya, Wah, kok bisa ya? Apa benda itu bangkit dari kubur? selama 40 hari, radiasi ultravioletnya bertambah dan meningkat 5 kali lipat. Kemudian radiasi tersebut sama selama beberapa bulan sebelum akhirnya menurun lagi. Para astronom pun berkata, Oke, ini aneh. jadi apa sebenarnya benda ini dan apa yang menyebabkan kebangkitannya? Ada beberapa teori. Pertama ada teori supernova super bercahaya. Supernova seperti akhir hidup sebuah bintang. Ketika sebuah bintang kehabisan bahan bakar, dia akan mencapai akhir hidupnya. Kemudian, bintang itu mengalami peristiwa dahsyat, melepaskan sejumlah besar energi dan cahaya. Peristiwa yang indah dan sangat terang ini disebut supernova. Ini seperti menjatuhkan mikrofon, hanya saja mikrofonnya adalah sebuah bintang. Jadi sebagian astronom menduga objek misterius ini mungkin sebuah supernova yang amat sangat besar. Jika dulunya sebuah bintang, ia mungkin 100 kali lebih masif dari matahari. Kita belum pernah melihat supernova seperti itu sebelumnya, tapi mungkin bintang ini sangat besar dan sangat menyukai perhatian. Selanjutnya ada teori magnetar. Jadi selama peristiwa supernova, inti bintang runtuh ke dalam dirinya sendiri dan membentuk objek yang sangat padat. Bayangkan marshmallow sebesar gunung, sekarang remaslah marshmallow itu sampai ukurannya kira-kira sebesar marshmallow biasa. Saking padatnya kalau kamu bisa berdiri di permukaan bintang neutron, yang mana nggak bisa lah, karena kamu akan tergencet gravitasi, beratmu akan setara 1 miliar gajah. Itulah yang terjadi pada bintang setelah bahan bakarnya habis. Inti yang tersisa dan sangat padat ini disebut bintang neutron. Jadi bisa dikatakan supernova layaknya pesta perpisahan sebuah bintang di mana bintang itu meledak dalam kobaran cahaya yang sangat terang. Dan bintang neutron adalah sisa-sisa yang tertinggal setelah pesta selesai, seperti kotak pizza dan kaleng kosong usai malam meriah bersama teman-teman. Sebagian ilmuwan menduga AS-SN15LH mungkin serupa. Mereka menduga ini merupakan bintang yang kehabisan bahan bakar dan menjadi bintang neutron. Kemudian ia berputar sangat cepat sehingga menyemburkan materi yang sangat panas. Ini seperti saat kamu menyemprotkan air dari selang, tapi airnya sangat panas. Semburan ini bisa memanaskan materi di sekelilingnya dan membuat supernova menjadi lebih terang dari biasanya. Namun teman misterius kita ini bahkan lebih terang dari itu. Jadi teori ini mungkin salah, tapi nggak apa-apa, kita masih punya beberapa yang lain. Teori lain mengatakan itu disebabkan oleh tabrakan dua bintang neutron. Tabrakan semacam itu akan menghasilkan pemandangan yang sangat indah dengan banyak kilauan.
Gagasan keren lainnya adalah ASASSN15LH mungkin disebabkan oleh lubang hitam supermasif yang mencabik-cabik bintang yang berada terlalu dekat. Ini seperti monster lapar yang mengambil makanan lezat, tapi bukannya memakannya, monster itu malah mencabik-cabiknya dan membuat kekacauan besar. Teori ini mungkin yang paling keren ya. Dan terakhir, penjelasan yang paling membosankan. Teori ini menyatakan objek misterius ini mungkin tidak seterang yang kita kira. Sebaliknya, cahayanya diperkuat oleh gugus galaksi atau objek masif lainnya di luar angkasa. Ini seperti kalau kamu memakai kacamata yang membuat segala sesuatu terlihat lebih besar dan lebih terang. Jadi, itulah semua penjelasan yang mungkin dari peristiwa ini. Jika semua misteri ini masih belum cukup, ingatlah bahwa para ilmuwan tidak tahu kenapa objek ini bersinar lagi. Mereka mengira mungkin benda itu menabrak gas yang membuatnya sedikit lebih terang. Tapi setelah diperiksa mereka tidak melihat apa-apa, jadi 2-0 untuk benda terang yang aneh itu. Dengan kata lain, ASASSN15LH masih menjadi misteri. Benda ini membuat para astronom tetap waspada dan seolah berkata, Kalian merasa sudah tahu segalanya tentang supernova? Coba pikirkan lagi, wahai manusia yang lemah. Dan ini bukan satu-satunya misteri di alam semesta. Ada banyak sekali hal yang masih belum bisa dijelaskan oleh para ilmuwan. Sebagai contoh, pernahkah kamu mendengar tentang materi gelap? Bukan, ini bukan sekelompok partikel gotik, tapi sesuatu yang lebih misterius lagi. Materi gelap adalah zat yang membentuk sekitar 27% dari seluruh alam semesta. Tapi kita tidak bisa melihat, menyentuh, atau merasakannya meskipun ia ada di dekat kita. Para ilmuwan tahu materi gelap ada dari tarikan gravitasinya pada materi yang terlihat, seperti halnya burger keju yang memiliki tarikan gravitasi terhadapku. Hal paling aneh dari materi gelap adalah kita tidak tahu terbuat dari apa. Materi gelap adalah sebuah kotak misterius yang tak bisa kita lihat. Misteri materi gelap masih membuat para ilmuwan bingung. Misteri gelap lainnya adalah energi gelap yang sulit dipahami dan penuh teka-teki. Energi gelap menyusun sekitar 68% alam semesta, tapi kita masih belum tahu apa itu. Keduanya disebut gelap karena tidak berinteraksi dengan cahaya atau bentuk radiasi elektromagnetik lainnya. Dengan kata lain, meskipun kita tahu mereka ada, kita tidak bisa melihatnya secara langsung. Bisakah kamu bayangkan, kita hanya bisa melihat sekitar 5% dari alam semesta. Entah apa lagi yang mungkin bersembunyi di sana. Suatu hari, para ilmuwan menyadari alam semesta mengembang semakin cepat dari waktu ke waktu. Tapi hal itu mustahil kan? Setelah dentuman besar, perluasan alam semesta kita seharusnya berangsur-angsur melambat seperti semua yang ada di alam. Tapi kenyataannya tidak demikian. Jadi pasti ada sesuatu yang mendorongnya kan? Dan itulah awal mula para ilmuwan menyebut energi gelap, kekuatan misterius yang diduga mendorong alam semesta dan membuatnya berakselerasi seiring waktu. Tapi apa penyebabnya? Para ilmuwan masih belum tahu. Dan sampai kita tahu apa sebenarnya mereka, semua itu tetap akan menjadi salah satu misteri terbesar di alam semesta kita. Jadi objek terang yang misterius ini bukanlah salah satu teka-teki terbesar, masih banyak hal yang harus kita jelaskan. Entah rahasia apa lagi yang disembunyikan alam semesta dari kita, apapun itu, yuk kita berharap suatu hari nanti kita akan tahu lebih banyak tentang dunia kita dan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi benda ini, Cosmos 482, sebuah kapsul berteknologi tinggi, dibuat untuk bertahan hidup bahkan di tengah panasnya planet lain yang paling ekstrim sekalipun. Tapi ada yang tidak beres. Kapsul ini tidak pernah berhasil keluar dari orbit bumi. Selama lebih dari 50 tahun, kapsul ini melayang-layang tanpa suara di sekitar planet ini. Terlupakan sampai sekarang. Pada Mei 2025, gravitasi akhirnya menariknya ke bawah. Ia pulang. Dirancang bertahan saat masuk kembali dan cukup tak terduga untuk bisa jatuh di mana saja. Tanpa peringatan, tanpa parasut, hanya bola seberat 1000 pon yang jatuh dari langit. Meteorit buatan manusia yang mampu menyebabkan kekacauan. Pada tahun 1972, bola yang tampak lucu ini dikirim dalam misi ke Venus. Sekarang Venus seperti kembaran jahat bumi. Ukurannya mirip tapi hanya sampai di situ. Venus adalah planet terpanas di tata surya dengan suhu mencapai 460 derajat Celcius. Cukup panas untuk melelehkan timah.
tekanan atmosfernya sekitar 93 kali lebih besar dari bumi, yang berarti seperti berada di kedalaman 914 meter di bawah air dan akan merasa seperti berada di dalam mesin pemadat sampah. Dan atmosfer itu sendiri terbuat dari karbon dioksida dengan awan yang benar-benar menurunkan hujan asam sulfat. Jadi ya ini sangat buruk, namun Cosmos 482 sepenuhnya diharapkan untuk mencapainya dan mendarat. Namun tidak untuk waktu lama, jenis misi pengintaian yang bisa menghancurkan diri sendiri. Pesawat ruang angkasa ini dirancang untuk mendarat dan mengirimkan data. Setidaknya beberapa menit di permukaan yang menghancurkan, memanggang, dan pada dasarnya melarutkan apapun yang menyentuhnya. Bagaimana? Pesawat ini dilengkapi perisai panas untuk terjun ke permukaan panas, AC mini agar tetap sejuk dalam waktu lama, dan baju besi yang cukup tangguh untuk menangani lingkungan Venus yang brutal. Ini benar-benar kubah berteknologi tinggi yang diperkuat dan dibangun untuk perjalanan satu arah, dan ini terjadi di awal tahun 70-an. Fakta menarik, bahkan sampai hari ini kita belum pernah membuat apapun yang dapat bertahan di lingkungan seperti itu. Kita memiliki kapal selam laut dalam yang dapat menangani tekanan besar, tapi tidak dengan panas. Ada kapsul ruang angkasa yang dapat menahan suhu ekstrim, tapi hanya untuk beberapa menit. Bahkan dinding reaktor nuklir yang dirancang untuk menangani tekanan besar akan runtuh jika asam menghujani mereka tanpa henti. Nah, hal yang lucu dari cerita ini adalah pendaratan di Venus sudah dilakukan pada 1970. Venera 7 menjadi wahana antariksa pertama yang mendarat di planet lain dan mengirimkan data kembali ke bumi, bertahan di permukaan Venus selama 23 menit penuh sebelum akhirnya meleleh. Ini membuktikan bahwa hal yang mustahil adalah mungkin, tapi tidak untuk Cosmos 482. Jadi, apa yang salah dengan Cosmos 482? Kita selalu membayangkan perjalanan ruang angkasa seperti menyalakan pesawat ruang angkasa, meluncur dan selesai. Namun bukan begitu. Pertama, dorongan awal, parkir di orbit bumi, seperti masuk ke jalan masuk ruang angkasa. Kemudian dorongan kedua, pembakaran mesin dengan waktu tepat untuk mendorong pesawat keluar dari orbit dan menuju ke tujuan. Cosmos 482 berhasil mencapai orbit parkir dengan baik, tapi ada masalah pada dorongan kedua. Tanpa dorongan tidak ada perjalanan, jadi alih-alih menuju Venus, wahana ini terjebak mengitari bumi selama 50 tahun ke depan. Tapi mengapa ada sesuatu yang terjebak mengorbit begitu lama? Ketika sesuatu diluncurkan ke luar angkasa, benda tersebut tidak hanya meluncur ke atas, tetapi juga meluncur ke samping dengan sangat cepat. Jika kamu melempar bola bisbol ke atas dengan cukup keras, pada akhirnya bola itu akan jatuh ke tanah. Tapi jika kamu bisa melemparnya dengan cukup cepat dan bumi tidak menghalangi, bola itu akan terus jatuh mengelilingi planet ini. Itulah yang dimaksud dengan mengorbit, jatuh tapi tidak pernah menyentuh tanah. Kecepatan gerak benda itu seimbang dengan gravitasi yang menariknya ke bawah. Untuk meninggalkan bumi, pesawat ruang angkasa harus melewati 3 lapisan. Yang pertama adalah orbit bumi rendah atau LEO, beberapa ratus mil di atas. Disinilah satelit, stasiun luar angkasa, dan bertonton sampah yang tersisa mengitari planet ini. Cosmos tidak pernah berhasil melewati titik ini. Jika peluncuran kedua berhasil, satelit ini akan melewati orbit bumi menengah tempat satelit GPS mengorbit. Kemudian jauh di ketinggian 35.400 km, ada orbit geostasioner, titik terbaik untuk laporan cuaca dan TV. Jadi sekarang kita sudah tahu bagaimana Cosmos bisa berada di sana dan mengapa ia mengorbit begitu lama di LEO. Tapi apa yang membuatnya tiba-tiba berubah pikiran dan kembali ke bumi? Bahkan di LEO, ruang angkasa tidak sepenuhnya kosong. Masih ada sedikit atmosfer di sana. Dan seiring berjalannya waktu, atmosfer bertindak seperti rem, memperlambat laju. Bayangkan bola bisbol yang dilempar ke samping dengan cukup cepat untuk mengorbit bumi. Pada akhirnya bola itu akan melambat hingga akhirnya gravitasi mengambil alih. Namun bumi terlindungi dengan aman oleh atmosfernya. Ketika benda-benda jatuh kembali ke bumi, kecepatannya terus meningkat hingga puluhan ribu mil per jam. Ketika kamu bergerak secepat itu, udara mendorong kembali dengan keras. Dorongan itu menciptakan gesekan, dan gesekan menciptakan panas. Banyak sekali. Permukaan benda yang jatuh bisa mencapai lebih dari 1650 derajat Celcius, menyebabkan benda-benda itu meleleh, pecah, atau menguap sepenuhnya sebelum menyentuh tanah. Itulah mengapa para ilmuwan tidak kehilangan waktu tidur karena puing-puing kecil, potongan-potongan kecil satelit tua, bahkan peralatan yang hilang selama perjalanan antariksa selalu jatuh. Benda-benda itu terbakar seperti bintang jatuh.
kita hanya tidak menyadarinya. Bola bisbol saja bisa hancur seketika, tapi bagaimana dengan bola raksasa yang dirancang untuk bertahan saat mendarat di Venus? Untungnya kisah yang berpotensi mengerikan ini menjadi anti klimaks karena Cosmos jatuh di Samudra Hindia, sebelah barat Jakarta pada 10 Mei 2025. Radar menangkapnya melesat di langit, berpendar, pecah, dan memanas, tapi masih cukup utuh untuk sampai ke bumi. Dan itu terjadi, untungnya tidak di tempat yang ramai. Namun sekarang setelah benda itu hilang di bawah ombak, kita bebas berspekulasi. Seberapa nyata bahayanya? Apakah itu bisa jatuh ke area yang ramai? Tentu saja. Jika kapsul seberat ribuan pon itu jatuh di atas sebuah kota, benda itu bisa saja menghancurkan atap-atap rumah, merusak mobil, atau yang lebih buruk lagi, mencederai seseorang secara serius. Dan tidak akan ada sirene atau peringatan. Cosmos 482 diluncurkan pada 1970-an, jauh sebelum GPS atau pelacakan langsung, jadi tidak ada sinyal untuk diikuti. Tidak ada sistem pemandu yang tepat. Para ilmuwan hanya bisa membuat perkiraan kasar tentang di mana ia akan mendarat. Jadi jika benda itu jatuh di atas daratan, ia akan terlihat seperti meteor. Kisah Cosmos dengan K memiliki akhir yang bahagia. Namun bukan hanya benda di atas sana yang bisa jatuh. Pada awal 2025, sekitar 11.700 satelit masih aktif. Namun dengan sekitar 14.900 satelit di orbit, itu berarti lebih dari 3.000 satelit tidak lagi beroperasi. Dan sampah antariksa terus menumpuk. Sistem pelacakan antariksa memantau lebih dari 40.000 objek yang lebih besar dari bola softball, seperti pecahan satelit tua dan potongan-potongan roket. Para ilmuwan memperkirakan ada lebih dari 1 juta pecahan yang berukuran lebih besar dari 1,27 cm, dan lebih dari 100 juta pecahan yang lebih kecil masih melayang-layang. Semua ini tidak akan melukai kita di bumi, tapi sebagian besar mengacaukan Leo. Tempat tabrakan bisa menghasilkan awan puing-puing yang eksplosif, rusak satelit dan stasiun luar angkasa. Satu tabrakan saja bisa memicu reaksi berantai yang disebut sindrom Kessler, di mana setiap tabrakan akan menghasilkan lebih banyak puing-puing yang menyebabkan lebih banyak tabrakan lagi, hingga orbit bumi berubah menjadi adu balap tabrakan. Masih ingat dengan film Gravity? Ya, seperti itu. Dan ya, benda-benda yang lebih besar dari Leo memang jatuh. Cosmos 482 bukanlah objek luar angkasa pertama yang jatuh kembali. Pada 2016, stasiun luar angkasa Tiangong 1 kehilangan kontak dan jatuh kembali ke bumi 2 tahun kemudian, dan akhirnya terbakar di atas Pasifik. Pada 2001, stasiun Mir yang terkenal sengaja dijatuhkan. Dan sebelum itu, pada 1991, Salyut 7, stasiun luar angkasa lainnya, secara tak terduga mengalami deorbitasi. Stasiun seberat 40 ton ini hancur saat masuk kembali ke bumi, dan bagian-bagian yang selamat tersebar di Argentina. Di antara yang lainnya, pada 1979, Skylab NASA, stasiun luar angkasa Amerika yang pertama, jatuh kembali ke bumi hanya dengan kendali parsial. Bagian-bagiannya menghujani Australia Barat. Beberapa surat kabar bahkan menawarkan hadiah uang tunai bagi siapa saja yang menemukan potongan tersebut. Jadi kita sudah pernah melihat hal ini sebelumnya. Cosmos hanyalah pengingat terbaru. Namun NASA dan badan antariksa lainnya sudah memikirkan masalah ini. Dan sebagian besar pesawat antariksa modern yang dirancang untuk kembali ke bumi memiliki parasut, perisai panas, dan sistem keselamatan bawaan untuk memandu mereka pulang. Tapi satelit yang sudah tidak berfungsi dan sampah tua, mereka masih di atas sana. Di lain waktu, sebuah benda luar angkasa mungkin tidak akan mendarat dengan aman di lautan. Benda itu bisa saja menabrak atap rumahmu saat kamu menonton video sisi terang. Tapi, jangan khawatir. Teleskop luar angkasa Hubble ditempatkan di orbit rendah bumi pada tahun 1990. Kalau dipikir-pikir, teleskop ini sudah berpengalaman lebih dari 30 tahun dalam mengamati berbagai objek luar angkasa. Teleskop ini mengambil nama astronom Edwin Hubble dan dibuat oleh NASA. Teleskop ini juga bagian dari serangkaian perangkat yang disebut Great Observatories NASA, bersama dengan Observatorium Sinar Gamma Compton, Observatorium Sinar X Chandra, dan teleskop luar angkasa Spitzer. Teleskop luar angkasa Hubble dibuat untuk menjelajahi alam semesta dan menjawab beberapa pertanyaan terbesar, seperti bagaimana galaksi terbentuk dan berevolusi, serta bagaimana alam semesta itu sendiri berubah seiring waktu. Teleskop ini telah membuat banyak penemuan penting, termasuk memberi bukti keberadaan materi gelap dan membantu menghitung laju pemuaian alam semesta. Salah satu foto paling terkenal yang diambil teleskop luar angkasa Hubble adalah pilar penciptaan.
Ini adalah foto sebuah wilayah di nebula elang, tempat bintang-bintang baru dilahirkan. Foto yang diambil pada tahun 1995 ini menunjukkan pilar-pilar gas dan debu yang menjulang tinggi di atas nebula. Ini merupakan salah satu foto paling ikonik di alam semesta. Teleskop Hubble terus beroperasi dan menghasilkan penemuan-penemuan ilmiah penting, meskipun sempat mengalami masalah teknis. Pada tahun 1993, ditemukan masalah pada cermin utama teleskop yang memengaruhi kemampuan teleskop untuk memfokuskan cahaya dengan baik. Sebuah misi perbaikan dikirim menuju teleskop tersebut di tahun 1994 untuk memperbaiki masalahnya. Dan sejak saat itu, teleskop terus berfungsi dengan baik. Salah satu penemuan paling menarik yang dibuat oleh teleskop luar biasa ini sebenarnya cukup baru. Sebuah laporan berdasarkan data dari teleskop luar angkasa Hubble menunjukkan adanya cahaya redup di antariksa di sekitar tata surya yang tidak bisa dijelaskan oleh apapun yang kita ketahui. Karena sumbernya belum diketahui, para astronom menyebut cahaya misterius ini sebagai cahaya hantu. Yang jelas, cahaya ini bukan berasal dari bintang-bintang atau galaksi-galaksi di dekat tata surya. Cahaya ini juga tidak berasal dari debu di dalam tata surya. Para peneliti tidak yakin apa sumber cahaya itu, tapi mereka menduga itu mungkin partikel-partikel kecil debu dan es yang ditinggalkan komet. Tapi itu hanya teori yang belum terbukti kebenarannya. Saat mempelajari alam semesta, kita sering menemukan benda-benda terang seperti planet, bintang, dan galaksi. Tapi sesekali, kita juga menemukan cahaya yang datang dari tempat yang tidak terduga. Seperti dari sela-sela planet. Cahaya ini mungkin berasal dari jauh di dalam tata surya dan bisa saja merupakan fenomena baru yang belum pernah dipelajari. Dengan kata lain, mungkin ada sesuatu di pusat galaksi kita yang menghasilkan banyak cahaya. Wahana antariksa Voyager 1 juga memotret foto-foto yang memperlihatkan banyak cahaya yang berasal dari tepian tata surya. Kenapa kita baru menyadari hal ini sekarang? Ya, karena sebagian besar cahaya dalam foto yang diambil oleh teleskop Hubble berasal dari objek-objek di dekat bumi. Tapi, manusia terbiasa mengabaikan cahaya ini karena lebih tertarik pada objek-objek seperti bintang dan galaksi yang lebih jauh. Kita belum pernah mengamati lebih dekat banyaknya cahaya di alam semesta dan dari mana asalnya. Para ilmuwan menggunakan Hubble untuk mencari galaksi-galaksi redup yang mungkin terlewatkan sebelumnya dan mungkin menjadi sumber cahaya redup tersebut. Mereka menemukan bahwa jumlah galaksi semacam itu tidak cukup untuk menjelaskan cahaya ekstra di langit. Cahaya itu tidak terlalu terang, hanya seperti cahaya dari 10 kunang-kunang. Tapi, hal itu tidak menjadikannya tidak penting. Itu menunjukkan kalau kita mungkin melewatkan sesuatu. Mari kita lihat beberapa penemuan penting lainnya yang berhasil didapat dengan bantuan Hubble. Contohnya materi gelap, yang tidak bisa dilihat tapi kita tahu keberadaannya karena pengaruhnya terhadap gravitasi. Materi gelap mengisi sekitar 23% dari alam semesta. Dengan melihat pengaruhnya terhadap cahaya, teleskop Hubble membantu membuat peta 3D tentang keberadaan materi gelap. Peta-peta ini menunjukkan materi gelap tampak semakin menggumpal seiring waktu, yang berarti perilakunya sangat mirip dengan gravitasi. Teleskop Hubble juga menemukan 2 bulan baru di sekitar Pluto, yaitu Nix dan Hydra, serta mempelajari perubahan permukaan planet Katai tersebut. Selain itu, teleskop ini juga menemukan massa planet Eris yang lebih besar dari Pluto. Hal ini membantu para ilmuwan menyadari kemungkinan adanya objek serupa di sabuk Kuiper, sebuah wilayah di luar tata surya. Hal ini menyebabkan Pluto diklasifikasikan ulang sebagai planet Katai. Pengamatan lebih lanjut terhadap objek-objek jauh ini bisa membantu kita memahami evolusi tata surya. Semburan sinar gamma merupakan ledakan paling dahsyat di alam semesta, dan untuk waktu yang lama tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Hubble membantu kita mengetahui bahwa semburan ini terjadi di galaksi, menghasilkan banyak bintang, dan hanya memiliki sedikit elemen berat. Hal ini menyeratkan bahwa semburan sinar gamma terjadi ketika bintang-bintang besar runtuh menjadi lubang hitam. Galaksi-galaksi ini memiliki banyak bintang besar yang runtuh dengan cepat, dan bintang-bintang di sana tidak memiliki banyak materi berat sehingga bisa berubah menjadi lubang hitam. Pada tahun 1994, komet Shoemaker-Levy 9 bertabrakan dengan Jupiter. Hubble mengabadikan seluruh peristiwa itu secara detail,
Seperti seorang jurnalis yang cermat, tabrakan tersebut menghancurkan komet menjadi potongan-potongan kecil yang menghasilkan 21 tabrakan lain yang terlihat. Benturan terkuat menghasilkan bola api dan bintik gelap di permukaan Jupiter. Pengamatan Hubble tidak hanya memicu ketertarikan publik pada tumbukan kosmik, tapi juga memberi wawasan baru tentang atmosfer Jupiter. Untuk melanjutkan daftar penemuan yang dibuat oleh teleskop Hubble, kita juga perlu membahas lubang hitam. Lubang hitam adalah titik di antariksa dengan gravitasi yang sangat kuat sehingga cahaya pun tidak bisa lolos darinya. Gravitasinya menjadi sangat kuat sehingga materi termas ke dalam ruang yang sangat kecil. Kita tahu ini bisa terjadi ketika sebuah bintang seperti matahari mendekati akhir hidupnya. Di awal kehidupannya, hidrogen pada bintang terbakar di dalam intinya yang padat dan panas. Karena gravitasi, bintang berusaha menarik masanya sendiri ke sebuah titik kecil. Selama masih ada energi yang dihasilkan dari fusi hidrogen, ia akan terus mendorong ke arah luar. Jika melihatnya dengan cara ini, kehidupan sebuah bintang bergantung pada keseimbangan yang rumit di antara kedua gaya ini, dan ini bisa berlangsung selama jutaan atau bahkan miliaran tahun. Setelah energi tersebut habis, satu-satunya kekuatan yang tersisa adalah gravitasi. Jadi, beberapa bintang menjadi lubang hitam. Karena cahaya tidak bisa lepas dari tarikannya, kita pun tidak bisa melihat lubang hitam. Bagi mata manusia, lubang hitam tidak terlihat. Kita butuh alat dan teleskop khusus untuk mendeteksi keberadaan lubang hitam di alam semesta. Hubble mendeteksi bahwa sebagian besar galaksi yang memiliki tonjolan bintang di pusatnya kemungkinan besar memiliki lubang hitam supermasif. Hubble juga menemukan keterkaitan erat antara ukuran lubang hitam dengan galaksi induknya yang bisa membantu kita memahami bagaimana alam semesta berubah seiring waktu. Mungkin kamu ingin bertanya, lalu apa itu lubang hitam supermasif? Tanyakan saja. Lubang hitam supermasif adalah lubang hitam sangat besar yang biasanya ditemukan di pusat galaksi. Ukurannya jutaan bahkan miliaran kali lebih besar dari matahari. Lubang hitam ini sangat kuat hingga bisa menelan bintang-bintang dan bahkan seluruh galaksi. Para ilmuwan masih terus mengeksplorasi objek-objek misterius ini, tapi mereka yakin lubang hitam berperan penting dalam pembentukan dan evolusi galaksi. Sebelum adanya Hubble, kita tidak tahu berapa usia alam semesta. Hal ini sering menimbulkan paradoks-paradoks aneh, seperti saat para astronom menemukan bintang-bintang yang usianya lebih tua daripada alam semesta itu sendiri. Tapi, dengan mengetahui perkiraan laju pemuaian alam semesta, Hubble membantu kita mengetahui usia alam semesta, yaitu sekitar 13,75 miliar tahun. Mencari tahu berapa persisnya usia alam semesta merupakan pertanyaan penting. Sebab, sebagian besar astronom berpendapat alam semesta tidak ada begitu saja, melainkan terbentuk dari satu bola api sangat panas dan padat yang disebut dentuman besar. Tapi, saat itu aku belum lahir. Tebak teka-teki ini. Ia bergerak dengan kecepatan 8 km per detik. Ia membuat satu lingkaran mengelilingi bumi setiap 90 menit. Dalam 24 jam, ia melihat 16 kali matahari terbit dan terbenam. Ia juga mengamati banyak fenomena aneh, seperti simbol-simbol aneh berukuran raksasa yang tertulis di gurun. Kamu mungkin sudah tahu apa itu. Stasiun Luar Angkasa Internasional. Ada banyak hal yang tidak kita sadari di bumi. Tapi kalau kita mundur ke belakang, kita akan melihat hal-hal aneh yang terjadi di planet ini. Biasanya, para astronot melihat hal-hal misterius ini. Dan baru-baru ini, mereka melihat pola-pola aneh di daerah terpencil di Tunis. Pola-pola ini tidak seperti crop circle palsu yang populer di awal tahun 2000-an. Kamu mungkin berpikir bahwa hieroglif aneh ini memiliki asal-usul yang tidak wajar. Ukurannya cukup besar, begitulah astronot bisa melihat dari luar angkasa. Tapi mengapa tidak ada yang membicarakannya di bumi? Apakah orang Tunisia tahu apa yang terjadi di sana? Dalam banyak film dan dalam kehidupan nyata, organisasi rahasia menyembunyikan informasi tentang beberapa jenis makhluk luar angkasa. Kamu mungkin juga memperhatikan bahwa sebagian besar video tentang fenomena aneh yang diambil oleh saksi mata memiliki kualitas yang buruk, seolah-olah operator selalu merekam dengan kamera VHS lama. Tapi dalam kasus ISS semuanya berbeda.
Simbol-simbol misterius itu ditangkap pada kamera 4K yang dipasang di ISS. Dan pemilik kamera ini adalah Sen Corporation Ltd yang menyediakan streaming video dari luar angkasa untuk individu dan bisnis. Dan tahukah kamu apa prinsip perusahaan ini? Mereka berusaha keras untuk membuat data ruang angkasa tersedia untuk umum dan berguna. Berkat kualitas video yang tinggi dan akses terbuka, misteri teknologi luar angkasa telah terpecahkan. Kamu tahu apa itu? Pikirkan sendiri dan lihatlah fenomena aneh lainnya yang telah diamati oleh para astronot. Mungkin teka-teki berikut ini akan menuntunmu pada jawaban yang benar, tapi jika gagal, kamu akan mendapatkan jawabannya di akhir video. Temui astronot NASA Matthew Dominic. Dia suka mengambil foto dari ISS dan mengunggahnya ke internet. Setelah 6 bulan bekerja di orbit bumi, dia berbagi fenomena misterius dengan kita. Kamu bisa melihat sebagian besar Asia dari ketinggian sekitar 400 km. Ada kilatan petir, lampu-lampu kota, dan cahaya merah yang aneh. Dominic mengakui bahwa ia tidak yakin tentang asal-usulnya. Mengingat cahaya ini begitu terlihat dari jarak yang begitu jauh, ini pasti sesuatu yang besar. Coba tebak, ini petunjuknya. Mungkin cumi-cumi adalah dalang atas efek visual yang aneh ini. Tapi tidak, ini bukan kraken raksasa yang bercahaya. Kalian akan menemukan jawabannya di bagian akhir. Fenomena berikut ini tidak terjadi di bumi, tapi di atasnya. Lihatlah cahaya merah keemasan di atmosfer ini. ISS mengambil foto ini saat terbang di atas Samudra Pasifik di timur laut Papua Nugini. Jika kalian mengira itu adalah emas yang dihaluskan, maka kalian salah. Ini mungkin teka-teki yang paling sulit dalam video ini. Apa kamu tahu tentang kimia, fisika, dan astronomi? Kalau tidak, kamu tidak mungkin bisa menjawab teka-teki ini. Tunggu, kamu akan segera mendapatkan jawabannya. Foto ini diambil oleh astronot ISS saat terbang melintas di atas Asia Tenggara pada tahun 2021. 2 bola cahaya biru yang berkilauan muncul di atmosfer bumi yang gelap dan sedikit tidak menyenangkan. Salah satunya berkelap-kelip di atas Teluk Thailand, dan yang lainnya bersinar di dekat Laut Cina Selatan. Kesulitan untuk memecahkan fenomena ini terletak pada kenyataan bahwa bukan hanya satu, tapi 2 fenomena ilmiah yang terjadi di sini. Petir, pantulan cahaya bulan dari partikel es, kapal luar angkasa dari planet lain. Menurutmu apa itu? Kamu mau tahu jawabannya? Tunggu sebentar lagi. Jadi misteri pertama adalah hieroglif aneh di padang pasir. Ada ide? Aku harus memperingatkanmu. Kebenaran tentang fenomena ini mungkin akan sedikit mengecewakanmu. Ini bukan simbol yang dibuat oleh peradaban luar angkasa. Ini adalah pola pertanian. Ada orang yang baru saja membajak tanah atau menanam sayuran. Dari bawah tidak terlihat aneh, tapi dari atas ini terlihat seperti bahasa yang tidak dikenal atau sandi. Nah, misteri berikutnya adalah lampu merah. Beberapa pengguna internet mengatakan bahwa itu bisa saja merupakan gunung berapi yang meletus. Yang lain berpendapat bahwa kapal-kapal komersial memancarkan lampu merah untuk menangkap cumi-cumi. Nelayan menggunakan warna ini untuk menarik perhatian makhluk laut. Jadi mungkin saja itu adalah perburuan cumi-cumi raksasa. Dan salah satu pengguna mengklaim bahwa lampu merah itu milik armada penangkap ikan raksasa. Dan cahaya merah itu bisa dilihat pada foto-foto malam hari lainnya yang diambil oleh beberapa satelit. Saatnya untuk menghadapi misteri yang paling sulit, cahaya merah keemasan. Jika kamu memahami atmosfer planet kita dan tahu tentang interaksi kimiawi antara elemen-elemen dalam tabel periodik, maka kamu mungkin sudah bisa menebak apa itu. Kalau tidak, maka inilah jawaban sederhananya. Cahaya merah keemasan muncul saat cahaya matahari berinteraksi dengan molekul dan atom di atmosfer bumi. Sekarang, mari kita cermati lebih dekat. Sinar ultraviolet jatuh pada molekul seperti oksigen, ozon, natrium, dan nitrogen. Cahaya menstimulasi sel-sel ini yang berarti mengisinya dengan energi pada siang hari, menyebabkannya terpisah dan memantik elektron di dalamnya. Kemudian partikel-partikel bermuatan ini bertabrakan satu sama lain dan melepaskan energi. Sebagai hasil dari proses ini, cahaya yang memukau muncul. Sebagian besar oksigen yang memberikan warna merah pada cahaya ini. Cahaya keemasan muncul karena partikel natrium. Para ilmuwan membagi fenomena ini ke dalam 3 kategori,
cahaya siang, cahaya senja, dan cahaya malam. Tergantung pada penerangan atmosfer oleh sinar matahari dan posisi pengamat, cahaya ini memiliki karakteristik yang unik. Fenomena yang sangat menarik ini tidak hanya menunjukkan estetika visual planet kita, tapi juga membantu para ilmuwan untuk mempelajari atmosfer bagian atas dengan lebih baik. Dan akhirnya jawaban untuk teka-teki keempat, ada 2 cahaya biru. Keduanya memiliki sifat yang berbeda. Mari kita bahas yang pertama. Cahaya biru di atas Teluk Thailand disebabkan oleh badai petir, tapi tidak sesederhana itu. Jika kamu mengamati bumi dari ISS, kamu mungkin tidak selalu melihat kilatan petir selama badai petir, karena biasanya tersembunyi oleh awan. Kali ini, fotografer dari ISS beruntung. Ada celah di antara awan. Petir menyinari dinding awan di sekelilingnya dan menghasilkan cincin bercahaya biru. Badai petir biru bukanlah fenomena yang paling tidak biasa di langit. Kilatan petir merah juga bisa muncul, ini disebut sprite. Sprite terjadi di atas awan selama sambaran petir biasa dan meluas hingga ketinggian puluhan kilometer. Itulah sebabnya kita sulit melihatnya dari permukaan tanah. Sprite juga bisa memanjang ke atas di sepanjang lintasan kerucut yang sempit, seperti kipas angin. Dan pada saat ini, mereka bisa bersinar dengan cahaya biru. Fenomena keren lainnya disebut ELF. Ini adalah kilatan cahaya raksasa yang meluas dalam bentuk pancake. Bisa mencapai ribuan kilometer dan juga muncul selama badai petir. Cukup sulit untuk bisa menyaksikan pancake ini karena terjadi kurang dari 1/1000 detik. Tapi bagaimana dengan cahaya kedua? Segalanya menjadi sedikit lebih rumit di sini. Penyebab kilatan biru ini adalah bulan. Bagi kita, satelit kita tampak bersinar dengan sendirinya di malam hari. Tapi sebenarnya ia hanya memantulkan cahaya matahari yang menimpanya. Cahaya dari bulan melewati atmosfer dan keajaiban pun terjadi. Kita melihat langit biru pada siang hari karena sinar matahari tersebar di atmosfer. Seolah-olah sinar tersebut melewati filter khusus. Cahaya yang dipantulkan dari bulan juga tersebar melewati filter ini dan berubah menjadi biru. Tapi kenapa kita tidak bisa melihat cahaya ini di malam hari? Karena cahaya ini terlalu lemah dibandingkan dengan cahaya matahari di siang hari. Tapi dari sudut tertentu dan pada ketinggian tertentu, cahaya bulan biru ini bisa terlihat. Para astronot dari ISS berhasil menangkap hamburan cahaya ini. Ini seperti mengubah langit menjadi biru, hanya saja dalam versi yang lebih kecil. Tapi kenapa biru? Cahaya terdiri dari berbagai warna dan masing-masing warna memiliki panjang gelombangnya sendiri. Biru memiliki panjang gelombang terpendek, sehingga paling mudah dibiaskan. Kamu bangun tidur, menyalakan lampu, nggak terjadi apa-apa, masih gelap gulita, baterai ponsel habis, pengisi daya tidak berfungsi, tidak ada wifi, tidak ada TV, hanya ada suara statis di radio. Kamu benar-benar terputus. Kamu menuju jendela dan melihat seluruh kota dalam kegelapan. Kemudian entah dari mana, langit malam berubah menjadi nuansa hijau, ungu, dan biru yang berputar-putar. Itu aurora borealis di tempat yang seharusnya tidak terjadi. Terus apa yang sedang terjadi sih? Apa yang terdengar seperti mimpi buruk ini bisa menjadi kenyataan jika badai matahari sangat kuat menghantam bumi. Itu bisa menimbulkan kerugian triliunan dolar di Amerika Serikat saja. Ilmuwan sedang membangun semacam sistem peringatan. Sistem ini merupakan lampu lalu lintas ruang angkasa yang melindungi kita dari bahaya tersembunyi matahari yang memberi kita kehidupan. Badai matahari adalah semburan energi raksasa yang berasal dari matahari. Bayangkan matahari sebagai bola besar yang terbungkus medan magnet yang berantakan, seperti helaian rambutmu yang kusut setelah tidur nyenyak semalaman. Nah, saat matahari berputar, medan magnet itu mulai berpilin. Inilah masalahnya, mereka tidak bergerak dengan kecepatan sama dan itulah yang membuat semua menjadi tidak seimbang. Karena medan magnet kusut itu meregang dan terpelintir sedemikian rupa hingga akhirnya putus dan menyambung kembali. Ketika itu terjadi, boom, bertonton energi dilepaskan dan melesat di angkasa. Badai matahari persis seperti itu, ledakan energi, partikel, medan magnet, dan materi panas yang dilontarkan matahari. Badai ini biasanya muncul dalam 3 bentuk yang sangat kuat.
Yang pertama, suar matahari. Ini adalah kilatan radiasi atau cahaya terang yang menampilkan pertunjukan spektakuler. Ini ledakan paling kuat di tata surya kita. Suar matahari memancarkan semua jenis energi di seluruh spektrum elektromagnetik termasuk sinar X, sinar gamma, dan gelombang radio. Berikutnya, badai radiasi. Ini terjadi ketika matahari meluncurkan partikel bermuatan seperti elektron dan proton ke ruang angkasa dengan kecepatan super. Sebagai gambaran, partikel tercepat bisa menempuh jarak 149,6 juta kilometer dari matahari ke bumi hanya dalam waktu 30 menit. Terakhir, lontaran massa corona. Ini terjadi ketika awan plasma yang sangat besar meledak dari lapisan terluar matahari yang dikenal sebagai korona. Dari jauh tampak seperti gelembung-gelembung raksasa yang menyembul dari permukaan matahari. Ledakan ini sangat kuat sehingga bisa melontarkan miliaran ton materi ke dalam tata surya dalam satu kali semburan dahsyat. Jadi, badai matahari melontarkan semua benda-benda ini ke tata surya, dan itu seharusnya baik-baik saja, tapi tidak karena badai itu bisa mempengaruhi kita. Ketika badai matahari menuju bumi, keadaan bisa menjadi rumit. Jika badai menghantam medan magnet kita, maka akan memicu badai geomagnet, dan ini bisa mengacaukan kehidupan sehari-hari. Misalnya saja satelit, badai geomagnetik kuat dapat merusaknya atau membuatnya mati untuk sementara waktu. Sistem GPS seperti yang ada di ponsel atau mobil dapat berhenti memberikan petunjuk arah yang akurat. Sinyal TV bisa mengalami gangguan atau terputus, bahkan panggilan telepon bisa terputus atau terdengar aneh. Dalam skala yang lebih besar, internet itu sendiri bisa mengalami masalah serius jika penyedia layanan lumpuh. Semua sistem yang bergantung pada web untuk tetap terhubung mungkin akan berhenti tersambung satu sama lain. Hal ini bisa membuat banyak orang dan bisnis benar-benar offline. Para ahli mengatakan skenario kiamat internet semacam ini bisa menimbulkan kerugian mulai dari $600 miliar hingga $2,6 triliun, dan itu hanya di Amerika Serikat. Komunikasi radio mungkin terganggu dan ini adalah masalah besar karena selama pemadaman listrik, biasanya ini adalah salah satu cara kita mendapatkan berita. Masalahnya tidak berhenti sampai di situ saja, hal ini juga dapat mengacaukan penerbangan di seluruh dunia. Itu bisa berarti pesawat mendarat darurat, penundaan perjalanan, dan kekacauan di bandara. Hal ini juga dapat mengirimkan arus listrik ekstra yang mengalir melalui kabel listrik. Lonjakan tiba-tiba dapat membebani trafo dan mematikan listrik. Dan ini bukan hanya situasi bagaimana jika. Ini benar-benar terjadi di Kanada pada tahun 1989. Badai matahari menyebabkan seluruh provinsi Quebec berada dalam kegelapan selama 9 jam berturut-turut. Meskipun badai matahari kuat tidak sering menghantam bumi, badai matahari bisa dan memang terjadi. Bahkan satu badai pernah terjadi pada bulan Mei 2024. Kamu mungkin masih ingat beritanya. Media sosial dibanjiri foto dan video aurora aneh yang menerangi langit dengan warna hijau, merah, dan biru. Bagian paling menarik adalah aurora ini muncul di tempat yang tidak seharusnya. Orang-orang di negara-negara seperti Brazil, Afrika Selatan, Turki, Korea Selatan, Spanyol, dan banyak negara lainnya bisa melihat pertunjukan langit yang menakjubkan ini untuk pertama kalinya dalam hidup mereka. Semua ini terjadi karena badai matahari, badai Gannon. Ketika badai matahari cukup kuat, badai ini mendorong aurora jauh melampaui zona biasanya sehingga aurora dapat terlihat di tempat-tempat yang lebih dekat ke Khatulistiwa. Meskipun masih dianggap langka, badai geomagnetik yang kuat semakin sering terjadi. Itu karena matahari sedang mengalami apa yang disebut sebagai maksimum matahari. Pada dasarnya ini adalah puncak aktivitas matahari yang terjadi setiap 11 tahun sekali. Jadi, kapan badai matahari besar berikutnya akan menghantam? Mungkin segera. NASA mengatakan peristiwa seperti itu bisa terjadi tahun 2025. Mungkin minggu depan atau mungkin beberapa bulan dari sekarang. Tapi ini bagian yang paling sulit nih. Gak ada yang tahu persis kapan itu akan terjadi. Sulit untuk memprediksinya karena matahari sangat kompleks dan selalu berubah. Jadi ada banyak ketidakpastian seputar kecepatan dan arah badai matahari.
Itulah alasan kita memiliki satelit sekitar 1.600.000 kilometer dari bumi untuk mengawasinya. Tapi inilah masalahnya. Ketika terjadi ledakan matahari yang besar, ledakan itu bisa mencapai bumi hanya dalam 1 hari. Dan karena satelit-satelit kita masih cukup dekat dengan bumi, kita baru mengetahui hal-hal penting seperti arah ledakan magnetik mungkin hanya 1 jam sebelum ledakan terjadi. Nyaris tidak ada waktu untuk bertindak, ini membuat kita sangat sulit untuk mempersiapkan diri seperti kabel listrik, layanan internet, jaringan telepon atau satelit yang terbang di atas kita. Jadi sekarang kita hanya berharap yang terbaik. Ini membawa kita kembali pada alasan kenapa kita membutuhkan sistem lampu lalu lintas untuk melindungi kita dari badai matahari. Tujuan utama proyek Pager bukan hanya memprediksi kapan badai melanda, tapi juga memahami seberapa buruk badai itu dan kerusakan apa yang bisa ditimbulkannya di bumi. Lampu lalu lintas ini semacam algoritma. Algoritma ini mengumpulkan informasi teleskop yang mengamati matahari dan satelit yang mengorbit bumi. Lalu algoritma ini memasukkan data tersebut ke dalam model canggih. Model ini memprediksi besar radiasi di luar angkasa, bagaimana radiasi tersebut bisa mempengaruhi wahana antariksa dan dampaknya di bumi. Ini membantu operator satelit untuk memutuskan apakah kondisi ruang angkasa aman atau tidak. Seperti halnya ramalan cuaca lokal yang memberitahu jika kamu membutuhkan payung, sistem ini melakukan hal yang sama, memperingatkan mereka ketika lebih baik mematikan daya atau tetap terlindungi. Intinya, teknologi ini bisa memberi kita peringatan lebih awal tentang bahaya yang datang dari matahari. Dengan perhitungan lampu lalu lintas ini, kita bisa mengetahui kapan badai matahari akan datang, seberapa kuat badai tersebut, hingga 2 hari sebelumnya. Ini penting nih, karena hal ini akan memberi kita kesempatan untuk lebih siap menghadapi badai berikutnya.